Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Hari Samandiai. Selamat datang di Bincang Kumham pada segmen Kumham Menyapa. Kali ini bersama saya Mita, telah hadir dua bintang tamu kita yang luar biasa pada hari ini dan juga kita hormati. Kebetulan di sini telah datang Pak Aktan Faiz Mulizi, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kalteng. Dan selanjutnya kita juga kedatangan Bapak Arif Munandar, selaku Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Kalteng. Kali ini kita akan membahas beberapa topik menarik terkait kewarganegaraan. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bapak yang akan kita tanyakan pada hari ini. Sebaiknya untuk pertanyaan pertama mungkin akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Aktan selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Izin Bapak, sebelumnya kita ingin tahu Bapak, apa sih layanan kewarganegaraan itu dan apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan sendiri? Terkait dengan kewarganegaraan, ini memang dikenal luas sebenarnya di seluruh masyarakat. Tetapi dalam konteks praktek layanan, kewarganegaraan ini kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang namanya layanan kewarganegaraan itu sendiri, ada yang namanya layanan pewarganegaraan. Nah, seperti istilah yang umum, kalau kewarganegaraan ini kan hal ihwal terkait dengan warga negara. Jadi mengatur tentang warga negara Indonesia sendiri ketika dia misalnya kehilangan kewarganegaraan, kemudian kalau pewarganegaraan ini terkait dengan orang asing yang kemudian menjadi warga negara Indonesia. Jadi nanti ada beberapa mekanisme tentu yang kalau di dalam teknik layanan, sekarang kita sudah punya layanan yang sifatnya elektronik, namanya SAKE. Jadi SAKE ini singkatan dari Sistem Administrasi Kewarganegaraan yang sudah bisa diakses di AHU Online. Jadi di sana ada beberapa layanan, di antaranya adalah layanan kewarganegaraan yang di dalamnya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan. Kira-kira semacam itu, Mbak Melinda. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya mungkin Pak terkait kewarganegaraan dan layanan kewarganegaraan sendiri ini, siapa saja Pak yang berhak mendapatkan layanan tersebut? Sebenarnya layanan ini tentu diberikan kepada semuanya. Jadi seluruh masyarakat tentu dapat mendapatkan layanan ini, tetapi memang ada syarat-syarat, misalnya seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia, orang asing tentu ya, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, yang intinya syarat-syarat itu adalah mencegah jangan sampai nanti prinsip yang dianut oleh Indonesia sebagai negara yang mengikuti prinsip kewarganegaraan tunggal itu tidak terlanggar. Jadi kalau dari warga negara asing mau jadi warga negara Indonesia, tentu harus dipastikan bahwa dengan diberikannya warga negara asing tersebut sebagai warga negara Indonesia, tidak akan terjadi apa yang disebut sebagai double citizenship atau kewarganegaraan ganda. Karena Indonesia ini mengikuti prinsip kewarganegaraan tunggal, meskipun dalam beberapa pasal itu dimungkinkan ada kewarganegaraan ganda terbatas. Tetapi ini hanya terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran sampai pada usia 18 tahun. Nah, begitupun sebaliknya, ketika kemudian layanan kewarganegaraan yang diberikan untuk masyarakat warga negara Indonesia yang kemudian ingin melepaskan kewarganegaraannya, ini juga harus dipastikan bahwa nantinya ketika dia melepaskan kewarganegaraannya, memang betul-betul sudah mendapatkan warga negara di negara lain.
Karena kita juga mengikuti dan mentaati larangan adanya stateless. Jadi tidak boleh ada orang yang tidak punya status kewarganegaraan. Jadi dua hal itu, saya kira prinsip utama yang menjadi syarat seseorang itu bisa mendapatkan layanan kewarganegaraan maupun pewarganegaraan. Untuk hal-hal lain itu nanti bisa dilihat di dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini kita sudah punya beberapa peraturan perundang-undangan teknis ya, hasil turunan dari Undang-Undang 12/2006 tentang kewarganegaraan. Di antaranya ada peraturan pemerintah yang terbaru ini nomor 22 tahun 21 tahun 2022. Nah, ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007. Jadi di sini ada beberapa instrumen teknis terkait dengan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Termasuk misalnya nanti dokumen keimigrasian, karena memang kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan masalah keimigrasian. Jadi misalnya syarat lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Arief, ini kalau mau jadi warga negara syaratnya warga negara Indonesia ya dari asing, dia harus menetap minimal 5 tahun berturut-turut di Indonesia atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan itu nanti ada keterangan keimigrasian. Nanti Pak Arief lah yang akan menjelaskan dari sisi keimigrasian. Nah, kalau hal lain dari perubahan peraturan pemerintah ini adalah memberikan kesempatan kepada dulu ya anak hasil perkawinan campuran yang tadinya diatur di dalam Undang-Undang 12/2006 itu hanya diberikan kesempatan 4 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang 12/2006, tapi belum sempat mendaftar atau terlambat untuk mendaftar sebagai warga negara Indonesia, memilih warga negara Indonesia misalnya, itu diberi kesempatan kembali melalui PP nomor 2 tahun PP 21 tahun 2022. Ini saya kebalik-balik terus nih, 21 22 ini ya. Jadi karena memang masih baru, tetapi yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat adalah bahwa kesempatan untuk bisa mendapatkan kembali kewarganegaraan ini hanya 2 tahun sejak diundangkannya PP nomor 21 tahun 2022 ini. Jadi jangan sampai terlambat lagi seperti kejadian-kejadian yang lalu, karena tentu akan sulit kembali untuk kemudian kita bisa memperjuangkan agar jangan sampai anak-anak yang dulu kehilangan dan terancam kehilangan kewarganegaraan itu bisa mendapatkan kesempatan memiliki warganegara Indonesia kembali. Ya, mungkin itu Mbak Melinda. Terima kasih Pak Arfan. Itu sangat jelas tadi ya penjelasan dari Pak Arfan. Jadi di sini kita juga mengingatkan kepada kaum Muhammadiyah yang ingin mendapatkan kembali ya Pak ya kewarganegaraannya, hanya diberikan waktu 2 tahun saja tadi ya. 2 tahun. Ya. Jangan sampai dilewatkan kesempatan yang sangat berharga. Betul. Nah, tadi Bapak Arfan juga sempat menyinggung ya Pak ya, karena terkait kewarganegaraan dan kewarganegaraan ini sendiri sangat erat kaitannya dengan keimigrasian. Ya. Di sini saya mohon izin meminta pendapat dari Bapak Arief sendiri terkait hal ini. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Melinda. Memang terkait dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 ini terkait dengan kewarganegaraan, tentunya kita bisa melihat dari sisi keimigrasiannya, di mana kita juga melakukan kegiatan pengawasan orang asing. Jadi subjek yang kita memberikan pelayanan keimigrasian itu ada 2 subjek, satu orang asing, satu lagi adalah orang Indonesia. Nah, untuk orang asing ini memang diberi kesempatan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau sebelum Undang-Undang 12 tahun 2006, kita ada Undang-Undang Kewarganegaraan sebelumnya, Undang-Undang 62 tahun 58. Di situ memang sangat strict sekali diatur kewarganegaraan tunggal berdasarkan garis keturunan ayah. Ketika terjadi perkawinan campuran,
Kalau bapaknya orang asing, ibunya orang Indonesia, otomatis keturunannya adalah orang asing. Jadi dia harus mengurus izin tinggalnya seperti kitas, kemudian untuk berlaku selama setahun, diperpanjangkan tiap tahun sampai dengan dia bisa memegang kitab. Nah, kemudian ketika dia akan menjadi warga Indonesia, mengajukan penaturalisasi istilahnya Pak. Kalau kewarganegaraan atau naturalisasi diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, berproses sehingga menunggu keputusan dari sampai di level presiden yang memberikan penetapan tersebut. Jadi kewenangannya adalah presiden dan didelegasikan pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU diberikan. Dan fungsi dari imigrasi dalam hal ini adalah memberikan satu dokumen persyaratan dari banyak persyaratan yang ditentukan yang harus dipenuhi oleh pemohon kewarganegaraan tersebut. Salah satunya adalah yang diterbitkan oleh imigrasi yang kita kenal dengan namanya SKIM, Surat Keterangan Keimigrasian. Karena dari SKIM itu kita akan melihat histori dari orang asing itu, apakah benar dia sudah tinggal selama 5 tahun berturut-turut, yaitu dengan lihat histori kitasnya, diperpanjang setiap tahun sampai 5 tahun, ternyata 2 tahun terus dia pulang ke luar negeri, artinya dia masuk kembali ke Indonesia dari tahun pertama, dan itu ada ketentuan yang lain, yaitu adalah 10 tahun tidak berturut-turut. Itu bisa dijadikan syarat. Jadi dengan dasar surat keterangan keimigrasian yang memang data-data orang asing itu tercatat di kantor imigrasi, itu yang kita berikan kepada orang asing yang akan melakukan naturalisasi atau kewarganegaraan sebagai salah satu syaratnya untuk mendapatkan kewarganegaraan yang diajukan di Direktorat Jenderal AHU, seperti itu. Memang selama ini banyak terkait dengan Undang-Undang 12/2006, ada sedikit peralihan perbedaan dari yang Undang-Undang yang lama ketika ada kesempatan seperti yang dijelaskan Pak Arfan tadi, bahwa tidak hanya warga negara tunggal, tapi masih ada warga negara ganda terbatas. Jadinya keturunan dari hasil pernikahan campuran, baik bapaknya asing atau yang ibunya yang asing, itu kita ada kesetaraan gender, jadi waktu penetapan pembahasan penggodokan di DPR itu salah satu yang sangat kuat berjuang untuk adanya kesetaraan gender itu adalah bukan hanya kalau unsur laki-lakinya, tapi yang wanita pun bisa mensponsori orang asing seperti itu, bisa tinggal. Jadi dan keturunan pun juga bisa menjadi warga Indonesia berdasarkan garis keturunan ibu. Karena kan yang sebelumnya hanya bapak aja, kalau bapaknya asing udah otomatis asing, kalau bapak Indonesia, ibunya asing, anaknya langsung otomatis Indonesia, seperti itu. Jadi dengan undang-undang yang baru ini, yang Undang-Undang 12/2006 ini, diberi kesempatan secara terbatas sampai dengan umur 18 tahun, kemudian sampai diberikan 3 tahun lagi durasi waktu untuk berpikir untuk memilih, menetapkan. Jadi sejak 18 sampai ke 21, yang bersangkutan dianggap sudah dewasa dan bisa menentukan pilihannya sendiri, seperti itu. Jadi peran dari imigrasi, kembali lagi seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa imigrasi akan menerbitkan surat keterangan keimigrasian terkait dengan catatan berapa lama dia sudah tinggal di Indonesia, sebagai salah satu bahan untuk memberikan menjadi orang asing mengajukan permohonan naturalisasi atau pewarganegaraan tersebut. Mungkin itu, kalau contoh-contoh lain nanti, kalau contoh banyak nanti bisa berkembang, ditanyakan kembali. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan ya penjelasan yang sangat Iya. detail dari Pak Ari sendiri. Jadi di Indonesia sendiri, Pak, yang pertama ada kewarganegaraan tunggal ya. Namun Iya. sekarang seiring perkembangannya juga ya terkait peraturan sudah mengalami 2 kewarganegaraan Terbatas, Pak. betul. Jadi dia berlangsung dari usia 18 sampai 21 tahun. Untuk menentukan memilih salah satu. Iya. Baik, Pak. Kalau sekarang saya jadi penasaran nih, Pak. Iya. Kalau di wilayah Kalimantan Tengah sendiri, apakah ada yang didampingi oleh Kemenkumham terkait proses naturalisasi? Sampai saat ini ya, ini memang belum terlalu banyak di Kalimantan Tengah. Data yang saya dapat itu ada baru sekitar 3 orang saja yang kemudian mengajukan untuk proses pewarganegaraan, Mbak Ari. Cuman memang ya ini bisa dipahami, biasanya itu
pewarganegaraan dalam jumlah besar itu memang ada di area-area daerah perbatasan atau di sentra-sentra kota-kota besar. Kalau Kalimantan Tengah ini masih belum terlalu banyak. Jadi tentu kita juga menyesuaikan saja dengan kondisi daerah masing-masing. Tetapi yang kita ingin sampaikan adalah meskipun jumlahnya sedikit, tetapi layanan itu tetap harus diberikan dengan maksimal. Kita tidak perlu kemudian mentang-mentang tidak banyak yang kita layani kemudian memberikan layanan yang tidak optimal semacam itu. Kita harus tetap memberikan layanan yang sebaik-baiknya meskipun tentu yang kita layani tidak banyak untuk pewarganegaraan maupun kewarganegaraan ini. Baik, Pak Arfan dan Pak Arif, saya penasaran nih. Sekarang ini kan kita sering banget nih Pak lihat di TV pemain basket, pemain bola tinggi-tinggi banget, kayaknya tuh bukan orang Indonesia ya Pak. Maksudnya kalau kita lihat itu tuh katanya kalau dengar kabar kan mereka itu pemain yang dinaturalisasi juga ya Pak. Nah, untuk maksudnya sendiri itu bagaimana Pak? Apakah mereka sama juga dengan proses naturalisasi yang ada atau berbeda? Bagaimana Pak? Ya, Mbak Melinda dan juga Pak Hari, memang untuk apa yang disampaikan Mbak Melinda itu bagian dari layanan pewarganegaraan. Jadi ada 3 layanan sebenarnya yang diberikan untuk pewarganegaraan ini. Ada 3 macam. Yang pertama adalah pewarganegaraan karena permohonan. Jadi ini yang biasanya menggunakan prosedur yang murni. Kalau istilah Mbak Melinda tadi, ordinary ya. Jadi segala SOP, prosedur, persyaratan yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan itu harus diikuti secara rigid. Kemudian yang berikutnya adalah pewarganegaraan karena perkawinan. Jadi ini tentu juga dibedakan lagi dengan karena permohonan. Kalau yang tadi itu memang murni dia bukan karena perkawinan tapi karena permohonan dari yang bersangkutan, tetapi dengan syarat-syarat tentu yang harus dilengkapi. Nah, yang ketiga ini yang erat kaitannya dengan tadi atlet yang tinggi-tinggi ganteng-ganteng ini yang membuat Mbak Melinda dan juga banyak masyarakat Indonesia terkagum-kagum dengan postur, karena atlet ini kan biasanya memang dibutuhkan postur yang bagus ya. Nah, ini layanan terkait dengan kewarganegaraan namanya pewarganegaraan karena dianggap berjasa atau karena kepentingan negara. Jadi ini memang tentu ada persyaratan dan juga proses yang berbeda. Ini nanti saya kira akan ada banyak cerita lah terkait dengan mengapa kok kemudian kita menjadikan seseorang yang berprestasi misalnya atau dianggap nanti punya potensi berprestasi dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Iya, Mbak Melinda. Siap, Bapak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Mungkin tadi saya ingin mendengar penjelasan tambahan nih dari Pak Arif Munandar, kan apalagi terkait divisi keimigrasian pasti banyak ya Pak cerita-cerita terkait naturalisasi, terutama yang kasus ketiga tadi ya Pak. Iya, iya. Kira-kira gimana tuh Pak? Baik, terima kasih Bu Melinda, Pak Arfan. Sedikit kami tambahkan, memang di belakang hari ini memang ada tren ya, khususnya di dunia olahraga. Baik hampir di semua cabang olahraga kita melihat ada postur-postur fisiknya yang bukan Indonesia banget gitu kan istilahnya kan. Pemain basketnya kok udah sampai 2 meter dan dari segi warna kulitnya pun loh ini kok kayak keturunan dari Afrika. Tapi kok pakai bendera Indonesia, artinya kan mewakili Indonesia seperti itu. Kemudian di sepak bola juga ada, kemudian di beberapa cabang olahraga di voli juga sudah mulai merekrut. Itu adalah memang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Arfan tadi, bahwa negara itu bisa menentukan atau berwenang untuk memberikan kewarganegaraan secara khusus. Ketika tadi di awal saya bercerita mengenai prosedur tahapan 5 tahun dulu harus tinggal di Indonesia berturut-turut, 10 tahun tidak berturut-turut, ada pasal yang bisa memberikan memangkas klausul-klausul itu.
Jadi secara fast track lah istilahnya, secara cepat, karena di dalam pasal 20 Undang-Undang 12 tahun 2006 disebutkan, seperti yang disampaikan oleh Pak Arfan tadi, bahwa ketika orang itu berjasa kepada negara, memberikan jasa kepada negara, membawa harum nama negara, itu akan bisa diberikan dispensasi menjadi warga negara Indonesia. Atau juga ketika orang tersebut dibutuhkan tenaganya untuk membela negara Indonesia. Jadi ada dua ketentuan ya. Jadi mungkin ketika mereka berjasa, jadi dia berjuang dulu berjasa. Ini ada satu kasus yang mungkin udah lama sekali Pak Arfan. Ingat bulu tangkis kita Pak, Ivan Ali dari Bandung. Walaupun dia lahir di Indonesia, tapi karena zaman dulu masih tunduk pada undang-undang 62 tahun 58, dia asing karena bapaknya asing, tapi dia tinggal di Bandung, bahasa Indonesia lancar. Dia main bulu tangkis, pembela Indonesia, tapi secara status sebenarnya dia masih asing. Tapi karena dia membela negara Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis, dia akhirnya negara memberikan penghargaan kepada dia karena sudah berjasa kepada negara, dengan mungkin merebut piala yang di All England atau piala Thomas atau segala macam, diberikan kewarganegaraan. Tapi yang satu sisi tadi, yang fast track tadi, pemain bola tiba-tiba langsung berseragam Indonesia merah putih gitu kan. Nah itu ketika negara membutuhkan, ya kita rekrut dulu dengan segera. Tapi memang ada syaratnya ini, kalau yang untuk yang pemberian warga negara secara khusus ini, yaitu melalui prosedur persetujuan ke DPR juga Pak. Karena kan sempat kemarin ada kasus juga pemain bola dari yang mana, dari Inggris tapi ketika dia nggak main di klub Indonesia, mainnya di klub Malaysia, orang protes semua. Udah jangan dikasih warga negara, orang nggak mau main di Indonesia, mainnya di klub di Malaysia. Orang dari DPR pun yang bersuara kalau gitu, karena di situ harus melalui persetujuan DPR. Sebelum diberikan kewarganegaraan. Itu hal yang spesifiknya yang tidak diperlukan di dalam pewarganegaraan naturalisasi yang 5 tahun berturut atau 10 tahun tidak berturut. Jadi itu yang menariknya di sana. Memang kita butuh untuk memajukan Indonesia, dan Indonesia pun perlu terbuka juga dengan hal-hal seperti ini. Kita berikan pewarganegaraan, yang penting mereka benar-benar memberikan tenaganya, keterampilannya untuk kemajuan Indonesia, untuk kontribusi Indonesia. Itulah perkecualian yang diberikan dengan penetapan presiden secara khusus, dan dia bisa membela negara Indonesia di dunia internasional khususnya. Kita yang harapkan itu, kita bisa biar nama Indonesia harum di cabang olahraga, walaupun pemainnya istilahnya pemain dari asing. Tapi di sisi imigrasi atau dari sisi hukum, yang penting prinsipnya adalah mereka harus melepaskan warga negaranya. Asalnya pemain Belanda atau pemain Inggris, ya mau nggak mau, ya harus konsekuensinya. Ketika kita berikan paspor Indonesia untuk bertanding di luar negeri, dia udah pakai paspor Indonesia, paspor asingnya itu sudah harus dilepaskan. Dan juga dia harus menyerahkan ke kedutaannya, untuk nanti kedutaannya akan memberikan surat renunciation, istilahnya pelepasan warga negara saya, menyerahkan paspor Inggris saya di kedutaan Inggris. Kedutaan Inggris akan menerbitkan satu lembar surat yang menyatakan bahwa benar paspornya sudah dikembalikan ke kedutaan, dan hanya memegang satu paspor, yaitu paspor Indonesia. Mungkin seperti itu yang bisa dijelaskan Mbak Melinda. Terima kasih. Sangat menarik ya Pak, terkait naturalisasi ini. Ada special case juga tadi, ada jalur fast track juga tadi. Baik Pak Haris Samandiai, pada hari ini kita sudah mendapatkan insight yang juga sangat dalam, jelas dari kedua kepala divisi kita. Ada Bapak Arfan Faiz Mulizi selaku Kepala Divisi Layanan Hukum dan HAM, dan juga Bapak Arif Munandar selaku Kepala Divisi Keimigrasian dan Kemenkumham KAK. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini bisa memberikan manfaat pada Pak Haris Samandiai. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan terkait yang tadi ya Pak ya, untuk masyarakat yang ingin mendapatkan kewarganegaraannya agar segera mengambil kesempatan ini, karena ini sangat berharga sekali ya Pak, jadi jangan sampai terlewat. Demikian Kumham Menyapa episode kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa di episode berikutnya.